anak-anak, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 6, subtema 3, yaitu tentang lingkungan sekolahku. Kalian sudah siap belajar atau belum nih? Miss yakin sudah siap semuanya ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kalian pelajari hari ini. Oke? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kebersihan lingkungan di sekitar rumah kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan sekolah. Apakah kalian sudah sangat rindu untuk pergi ke sekolah? Pasti kalian rindu ya. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Sekolah adalah tempat belajar. Kita bisa belajar bersama teman-teman. Kita harus menjaganya agar tetap bersih. Sekolah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan sekolah merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu merupakan salah satu cara kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi tidak hanya merupakan tanggung jawab para pekerja sekolah saja, tetapi semua warga sekolah, termasuk kamu sebagai seorang pelajar. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat membuat siswa belajar dengan nyaman di sekolah. Berikut ini adalah teks tentang membersihkan halaman sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Membersihkan halaman sekolah. Semalam angin bertiup kencang. Halaman sekolah penuh daun berguguran. Bu Guru mengajak siswa membersihkan halaman sekolah. Bu Guru mengajak siswa menyapu halaman. Anak-anak, tolong sapulah halaman sekolah kita sampai bersih ya. Bu Guru juga mengajak siswa untuk membuang sampah dedaunan di tempat sampah. Buanglah sampah dedaunan di tempat sampah. Semua siswa bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Dani dan teman-temannya bekerja dengan semangat. Nah, dari teks tersebut kita bisa tahu ya bahwa mereka bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Selanjutnya, kamu menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. Kamu bisa salin di buku paket kalian ya. Pertanyaannya dalam mencari jawaban ada di dalam teks yang tadi kita baca. 1. Apa yang terjadi semalaman? Semalam angin bertiup kencang. 2. Ada apa dengan halaman sekolah? Halaman sekolah penuh daun berguguran. 3. Bu Guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan apa? Bu Guru mengajak siswa untuk membersihkan halaman sekolah. Apa saja yang diperintahkan oleh Bu Guru? Ada 2 ya. Bu Guru memerintahkan siswa untuk menyapu halaman dan membuang sampah dedaunan di tempat sampah. 5. Bagaimana Dani dan teman-teman yang melakukan pekerjaan itu? Mereka semua bekerja dengan penuh semangat. Selanjutnya kita ke sila ketiga Pancasila ya, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini kalian akan melihat lambang dari sila ketiga Pancasila. Pasti kalian sudah tahu semua ya. Lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Kalian sudah pernah lihat pohon beringin yang aslinya belum? Pohon beringin yang aslinya itu memang lumayan pohon besar ya, dan juga rindang, dan juga terdapat akar gantung atau akar nafas. Nah, makna dari pohon beringin ini yaitu pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Lalu pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Itu adalah makna dari pohon beringin.
Harus selalu kalian ingat ya, bahwa lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Apa bunyinya? Kalian masih ingat kan? Ya, Persatuan Indonesia. Lalu, kamu tahu tidak sikap apa saja yang mencerminkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari kamu di sekolah? Di antaranya yaitu 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 2. Mengutamakan kepentingan sekolah. Jadi kamu harus mengutamakan kepentingan sekolah daripada urusan main kalian ya. Yang 3. Mencintai dan menghormati teman, guru, dan juga petugas sekolah. Dengan kamu menghormati dan juga menghormati semua warga sekolah, itu artinya kamu sudah menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nanti bisa kalian lakukan ya jika kita semua sudah bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Olahraga membuat tubuh sehat. Lingkungan yang bersih juga membuat tubuh kita sehat. Sesuai dengan pepatah ya, kebersihan pangkal kesehatan. Tuhan menyukai kebersihan dan juga orang yang bertubuh sehat. Miss harap kalian juga sudah bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya di rumah. Nah, berikut ini yaitu mempraktekkan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyenangkan jika kalian melakukannya bersama dengan saudara ataupun teman kalian. Namun harus kalian ingat, sebelum melakukan gerakan ini, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan gambarnya ya. Jika kalian perhatikan, di sana itu adalah gambar beberapa anak sekolah bermain lompat tali. Nah, di saat kalian melakukan lompat tali, ada beberapa gerakan yang biasa kalian lakukan secara berulang, yaitu ada gerakan tolakan di saat kalian akan meloncat, lalu ada melayang, dan juga mendarat. Ini nanti bisa kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya. Dan satu lagi, gerakan berjalan dengan satu kaki itu berguna untuk melatih keseimbangan dan juga bisa memperkuat otot tubuh kalian. Nah, berjalan dengan satu kaki ini bisa kalian lakukan di saat kalian melakukan permainan engklek. Apakah kalian tahu permainan tradisional engklek? Permainan engklek adalah permainan tradisional. Ada juga yang menyebutnya dengan taplak gunung atau sudamanda. Bermain engklek bagus untuk otot tubuh kalian. Permainan engklek dapat melatih otot tungkai dan juga keseimbangan. Kamu bisa mempraktekkan permainan ini dengan teman kalian di rumah ya. Selanjutnya yaitu kerja bakti di sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Hari Sabtu, anak-anak SD Mekar melaksanakan kerja bakti. Bu Dewi memimpin anak-anak membersihkan kelas. Bu Dewi membagi tugas kepada tiap-tiap anak. Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Baik Bu, ini pajangan terbuat dari apa Bu? Pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Bagus sekali ya Bu. Iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar. Baik Bu. Diana, tolong sapu lantai sampai bersih ya. Siap Ibu. Tugas saya apa Bu? Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Siap Bu. Yumna, bantu Diana menyapu lantai ya. Siap Bu. Nah, itu adalah dialog singkat tentang kerja bakti di sekolah. Terlihat sangat menyenangkan ya anak-anak. Nanti kita bisa mempraktekannya ya. Jika kalian sudah sekolah seperti biasanya, kita kerja bakti membersihkan lingkungan kelas kita. Nah, setelah kalian membacakan dialog tadi, kalian melengkapi tabel yang ada di buku paket kalian sesuai dengan instruksinya. Ada kolom kalimat perintah dan juga kalimat tanggapan. Ini Miss Debbie kasih contoh sedikit ya. Nanti kalian cari sendiri. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas.
Lalu tanggapannya adalah, baik Bu. Seperti itu ya anak-anak. Sekali lagi. Nomor 2, Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Siap Bu. Ya, seperti itu ya. Kalian temukan lagi kalimat perintah di dalam dialog yang tadi dan juga kalimat tanggapannya. Selanjutnya kita akan mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Sebelumnya kita sudah mempelajari alat ukur tidak baku ya, tapi kita mengukur satuan panjang. Jika sekarang kita akan mengukur satuan berat benda. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk mengukurnya, yaitu ada gantungan baju, kantong plastik, ada tanah liat. Bulatan tanah liat ini bisa kamu ganti dengan kelereng ya, agar lebih mudah, dan juga ranting pohon. Bagaimanakah cara mengukur berat suatu benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku? Kita simak ya. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Sangat mudah untuk kalian lakukan di rumah. Yang pertama, kamu siapkan alat penimbang. Di gambar itu disajikan gantungan baju ya, atau hanger. Jadi kamu siapkan satu buah hanger atau gantungan baju yang kamu gunakan sebagai alat penimbang. Yang kedua, buatlah bulatan-bulatan kecil dari tanah liat. Usahakan ukurannya sama. Nah, jika kamu membuat bulatan dari tanah liat ini sulit, kamu bisa menggantinya dengan kelereng atau apapun yang memang beratnya sama. Jadi semua beratnya harus sama dan bentuknya pun harus sama. Lalu yang ketiga, potonglah ranting pohon sehingga panjangnya mirip. Ya, jadi panjangnya diusahakan sama panjang juga. Lalu yang keempat, kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Nah, jadi kamu membutuhkan 2 kantong plastik yang kosong yang kamu sangkutkan di setiap ujung hangernya. Jangan lupa ya, hangernya ini harus tergantung pas posisinya ya. Lalu setelah kamu kaitkan kedua kantong plastik di setiap ujung hangernya, masukkanlah benda yang akan ditimbang. Contohnya, apakah botol plastik ataukah benda yang lainnya ke dalam salah satu plastik saja ya. Lalu yang terakhir, masukkan tanah liat dan ranting pohon ke dalam plastik lainnya sehingga kedua plastik seimbang. Lalu berat botol kosong tersebut kamu hitung. Berapakah perkiraan beratnya? Botol plastik tersebut setara dengan berapa buah ranting ataupun kelereng atau tanah liat yang kamu masukkan. Nah, seperti itu ya. Kalian mengukur atau menimbang dengan alat yang sederhana. Tentunya itu alat yang tidak baku ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pemilahan sampah. Nah, sampah pun harus dipisah-pisah. Ya, ada sampah organik dan juga ada sampah non-organik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan, di mana sampah-sampah ini mudah hancur. Ya, contohnya dari sampah organik ini adalah sisa makanan, buah-buahan yang sudah busuk, sayur, daun, rumput, tumbuhan yang sudah mati atau sudah membusuk ya. Pokoknya sisa sampahnya ini berasal dari tumbuhan. Sampah organik ini sangat mudah terurai oleh tanah. Dia akan menjadi pupuk bagi tanah. Sedangkan ada sampah non-organik, yaitu sampah yang bukan berasal dari hewan dan juga tumbuhan, tetapi berasal dari hasil olahan lainnya. Jadi, sampah non-organik ini adalah bahan sampah yang tidak mudah hancur. Di sampah non-organik ini pun ada yang bisa didaur ulang dan juga ada yang tidak bisa didaur ulang.
Sampah yang bisa didaur ulang biasanya akan dipisahkan lagi untuk bisa diproduksi kembali menjadi produk barang yang baru dan siap pakai. Adapun beberapa contoh dari sampah non-organik, yaitu ada plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling, dan juga banyak lainnya ya. Biasanya sampah-sampah non-organik itu dipisahkan kembali. Ada yang mau untuk didaur ulang ataukah memang harus dimusnahkan. Banyak loh sekarang karya-karya yang berasal dari daur ulang sampah non-organik. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara memilah sampah? Cara memilahnya yaitu dengan memasukkannya di tempat sampah. Jadi sebaiknya tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar rumah kalian pun harus sudah terpisah. Yaitu misalnya contoh sampah organik, masukkan ke tong sampah organik. Sampah anorganik, masukkan ke tong sampah non-organik atau anorganik. Dan yang ketiga itu ada sampah residu. Biasanya sampah residu itu sampah yang berhubungan dengan bahan kimia ataupun barang-barang sisa yang sudah pernah dipakai di rumah sakit. Hati-hati ya, untuk sampah residu ini tidak bisa kalian sembarang buang ya, karena memang berbahaya. Pentingnya kebersihan dan kerapian di lingkungan sekolah sudah seharusnya selalu dikomunikasikan kepada warga sekolah. Miss Debbie mau tanya nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya warga sekolah itu siapa saja? Warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada staf tata usaha, ada para petugas kebersihan atau office boy, dan juga Pak Satpam. Dan yang terakhir adalah kalian sebagai pelajar. Jadi kebersihan dan kerapian sekolah itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya. Dan salah satu cara untuk mengkomunikasikannya yaitu melalui poster. Dengan poster biasanya lebih mudah ya orang-orang atau semua warga sekolah untuk membacanya dan juga tertarik. Nah, kamu tahu nggak sih poster itu apa? Poster itu adalah pengumuman bergambar. Jadi dia itu seperti slogan atau pengumuman informasi untuk banyak orang, untuk orang lain yang disampaikan dalam bentuk gambar. Poster merupakan media yang berisikan huruf dan gambar yang menarik. Biasanya gambar dan hurufnya ini memiliki warna yang cerah ya. Lalu isi dari poster ini biasanya berupa ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti apa sih contoh poster itu? Inilah dia beberapa contohnya. Sangat menarik bukan? Nah, poster yang Miss Debbie sajikan ini adalah tentang kebersihan lingkungan ya. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Tuh, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkunganmu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, dan masih banyak lagi pengumuman lainnya yang bisa kamu sampaikan. Nanti Miss akan memberikan kalian contoh dari poster yang belum berwarna. Jadi kalian tinggal warnai ya. Selanjutnya yaitu berlatih menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Ini contohnya, nanti kalau kalian ingin melakukan eksperimen atau ingin menimbang berat mainan kalian bisa lakukan sendiri di rumah ya. Di rumah, Tegar mengulangi pelajaran di sekolah. Dia mempraktikkan kembali cara menghitung berat benda. Dia segera mengambil alat-alat yang diperlukan, yaitu gantungan baju, kancing baju, plastik, dan kelereng. Tegar mengambil dua benda untuk diukur, yaitu koran bekas dan toples. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi Togar ini dia melakukan pengulangan pelajaran di rumah. Dia ingin mempraktekkan cara menimbang dengan menggunakan alat timbang yang sederhana. Misalnya kamu juga nanti melakukannya ya. Nah, dari gambar tersebut yang sudah kita amati, maka kita bisa menjawabnya nih. Ada beberapa pertanyaannya.
Yang pertama, berat koran sebanding dengan 5 buah kelereng dan 5 buah kancing baju. 2. Di antara 2 benda tersebut, benda yang lebih berat adalah koran. 3. Di antara 2 benda tersebut, benda yang lebih ringan adalah toples plastik. Nah, sekarang berapa berat toples plastik bekas? Ya, berat toples plastik bekas sebanding dengan 3 buah kelereng dan 3 buah kancing baju. Kamu bisa menimbang berat benda yang lainnya ya, kalau kamu ingin mempraktikannya di rumah. Selanjutnya yaitu membuat kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan tentang instruksi atau perintah untuk melakukan sesuatu. Namun ingat, untuk membuat kalimat perintah harus menggunakan kalimat yang sopan, harus menggunakan kata tolong, dan juga jangan lupa berikan tanda seru di akhir kalimatnya ya. Yang pertama yaitu ada gambar anak yang membuang sampah. Lalu kalimat perintahnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, Tom. Nah, yang kedua yaitu anak sedang memasukkan sampah di tempatnya ya. Rudy, tolong buang sampah ini pada tempatnya. Lalu gambar yang ketiga ada anak yang mencoret tembok. Kalimat perintahnya, Andi, jangan mencoret dinding sekolah ya. 4. Ada anak yang sedang membersihkan jendela. Rina, tolong bersihkan kaca jendela ya. Dan yang terakhir, ada anak yang sedang menyapu lantai. Syara, tolong sapu lantainya ya. Harus kalian ingat, di akhir kalimat, untuk kalimat perintah, kalian harus memberikan tanda seru di setiap akhir kalimatnya sebelum tanda titik ya. Selanjutnya yaitu karya seni 3 dimensi. Kita juga sudah mempelajari ya karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini merupakan karya seni yang bisa dilihat dari segala arah. Jadi kita mau lihat dari arah depan, belakang, samping, dari atas pun masih bisa ya anak-anak. Karena apa? Karena karya seni 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, dan juga ketebalan, sehingga kita bisa melihatnya dari berbagai arah. Apa sih contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh dari karya seni 3 dimensi. Ada pot, ada vas bunga, ada keramik, patung, guci, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi karya seni 3 dimensi lainnya yang bisa kalian lihat. Misalnya seperti lemari, kulkas, televisi, ataupun kendaraan kalian yang ada di rumah. Banyak ya karya seni 3 dimensi lainnya yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahaminya ya anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari pengamalan dari sila Pancasila sila ketiga, lalu sudah membuat kalimat perintah, dan juga mencoba untuk mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Miss berharap kalian di rumah mengulang kembali ya apa yang sudah kita pelajari. Diputar sekali lagi videonya, dan juga kalian boleh belajar untuk menimbang berat benda yang ada di rumah. Misalnya, kamu ingin menimbang berat alat tulis ataupun berat mainan favorit kamu. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak.